Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen mata kuliah perkuliahan bersama yang kami hormati. Berikut kami akan menyampaikan data terkait dengan evaluasi perkuliahan kita di semester awal 2022-2023. Semoga bisa menjadi masukan bagi kita bersama untuk meningkatkan kinerja kita di semester akhir 2022-2023. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di bagian awal ini saya akan menyampaikan mengenai nilai mata kuliah kita. Jadi di semester awal kemarin, nilai A dari semua mata kuliah itu 51%. Sementara nilai errornya ada 3,26%. Memang sangat dinamis angka-angka ini atau nilai-nilai mutu ini, karena kan ada nilai angka, nilai mutu, dan nilai konversi A, A minus, dan seterusnya itu di daftar nilai mata kuliah kita di Indonesia disebut sebagai nilai mutu. Nah, tentu harapannya bahwa ke depan ya semakin banyak yang lulus dengan nilai A, karena nilai A tentu memberikan narasi terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK gitu. Nah, walaupun mungkin dalam proses itu tentu tidak semuanya berjalan sempurna sehingga akhirnya kemudian ada yang tidak lulus atau ada mendapatkan nilai yang rendah. Tapi tentu tugas dan tanggung jawab kita sebagai dosen, pengajar, sebagai pendidik, ya bagaimana memotivasi mahasiswa kita bisa belajar dengan rajin, dengan giat, lalu kemudian dengan metode yang sesuai dengan karakteristik generasinya sekarang ini sehingga mereka bisa memahami materi-materi pembelajaran kita. Jadi yang dapat nilai error ini 3,26%. Nah, grafiknya memang kelihatannya karena kita ini ada 3 kelompok mata kuliah, ada kelompok mata kuliah wajib nasional, ada 8 SKS, 4 mata kuliah, ada mata kuliah institusional Unhas, ada 3 mata kuliah, 6 SKS, lalu kemudian ada mata kuliah basic science, fisika, kimia, biologi, dan matematika dasar. Tentu berbeda sesuai dengan request dari prodi-prodi di Unhas. Nah, kalau kita lihat memang ini distribusinya ini distribusi normal kelihatan untuk yang warna kuning, ini untuk basic science. Nah, selanjutnya kita juga mengidentifikasi ini nanti mungkin akan kami kirim ke Direktorat Pendidikan atau mungkin ke Direktorat Kemahasiswaan. Ini bagus kalau kita beri apresiasi mahasiswa kita dengan nilai angka tertinggi. Jadi nilai angka tertinggi ini kita identifikasi ada 11 mata kuliah dan mudah-mudahan itu bisa menjadi poin bagi mereka untuk ekstrakurikuler atau mungkin untuk menjadi dokumen pelengkap pengurusan beasiswa dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ini dari 11 mata kuliah kita, ini memang bervariasi. Nilai angka tertinggi itu ada dari jalur mahasiswa baru SBMPTN, ada dari SNMPTN, dan juga ada dari jalur mandiri. Ini juga sebenarnya bisa memberikan narasi bahwa ya semua jalur masuk Unhas itu berkualitas. Karena ya di mata kuliah bersama ini menunjukkan bahwa ya nilai angka tertinggi itu juga berasal dari berbagai jalur masuk mahasiswa baru kita. Bukan hanya didominasi misalnya oleh SNMPTN atau SBMPTN, tapi juga jalur mandiri ada yang mendapatkan nilai tertinggi dari mata kuliah pembelajaran bersama. Malah ada 3 ini dari 11 mata kuliah yang jalur mandiri, mahasiswa yang mendapatkan nilai angka tertinggi. Nah, kemudian ini perbandingan antara tadi monitoring kehadiran dengan nilai. Jadi kalau kita lihat yang dapat nilai error itu kurang lebih 3,24%, 3% gitu. Sementara yang malas ini kurang lebih 2%. Artinya ada 1% mahasiswa yang sebenarnya dia memenuhi syarat kehadiran 80% tapi tidak lulus. Nah, itu juga bisa memberi narasi sebenarnya bahwa prosesnya berjalan dengan baik karena ya kehadiran itu tidak cukup untuk lulus, tapi bagaimana mereka berproses bisa mengetahui, memahami sub CPMK atau materi-materi pembelajaran dari pekan ke pekan.
dan tentu sesuai dengan karakteristik pengetahuannya atau sikap atau skill, sehingga data ini bisa memberi narasi logis. Ya, sumbernya ada, insya Allah valid dari setiap kelas, lalu kemudian diakumulasi per mata kuliah, lalu kita akumulasi menjadi satu subdirektorat koordinasi perkuliahan bersama. Nah, ini grafiknya. Jadi grafik nilai tidak lulus itu lebih tinggi daripada kehadiran di bawah 80%. Yang biasanya tidak logis kalau lebih banyak yang malas daripada yang tidak lulus. Artinya ada yang malas tapi lulus. Baik, selanjutnya adalah indeks prestasi mata kuliah kita. Nah, ini indeks prestasi mata kuliah kita. Ini dari tahun ke tahun karena memang kita sudah lama bersama, apalagi saya misalnya memang CPNS dulu di perkuliahan bersama, banyak membantu pimpinan-pimpinan sebelumnya untuk mengolah datanya. Nah, ini periode 2022-2025 ini kita rata-ratanya ini ada di 3,53. Ya, tapi ini tentu akan dinamis karena ini baru satu semester, sementara 4 tahun satu periode itu berarti 8 semester. Nah, kalau kita lihat geraknya, akumulasinya dari 2006 itu sebenarnya ada peningkatan secara signifikan dari waktu ke waktu. Ya, walaupun tentu dinamis di mata kuliahnya, ada kenaikan, ada penurunan, dan seterusnya. Nah, cuma memang tentu kita berharap bahwa ada progres yang signifikan untuk kemudian bisa mencapai angka yang lebih baik dari semester ke semester. Jadi sekarang memang masih ada yang IP 2,5, 2,9 seperti matematika dasar, fisika dasar, ya tapi memang ya baseline-nya kan memang juga ada di angka 2,09 atau 2,13 sekarang ada progres ke situ. Nah, sementara sekarang ini alhamdulillah Ibu Direktur dan Bapak Wakil Rektor bidang akademik, tentu juga pimpinan universitas, bahwa ya kita di perkuliahan bersama ini tidak lagi bermain di wilayah rutinitas. Kita ini diharapkan atau diberi petunjuk agar kemudian kita bermain di wilayah kualitas proses. Ada rencana-rencana terkait dengan workshop, terkait dengan sosialisasi RPS, terkait dengan bintek, dosen di dalam kemudian meningkatkan proses itu kemudian dalam pembelajaran, sehingga betul-betul angka-angka ini bisa menunjukkan capaian pembelajaran kita, sehingga mahasiswa kita bisa menunjukkan pengetahuan, sikap, dan skill yang memang diharapkan dari capaian mata kuliah tersebut. Baik, jadi grafiknya seperti ini bukan sengaja dibuat naik terus, tapi memang data menunjukkan demikian, dan insya Allah tersedia data untuk itu yang telah dikelola oleh pengelola mata kuliah kita. Ya, semoga mereka semangat dan sehat selalu. Nah, indeks prestasi per fakultas juga kita sudah olah. Kita sudah olah per fakultas untuk semester awal ini. Nah, ini masih banyak yang kosong karena akan ada di semester akhir. Nanti setelah semester awal dan akhir itu selesai, setahun akademik 2022 kita akan buat grafiknya. Nah, untuk sementara ini, untuk mata kuliah agama ini, indeks prestasi tertinggi ini ada di Fakultas Kedokteran Gigi. Sementara di Bahasa Indonesia di Fakultas Kedokteran, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila juga di Fakultas Kedokteran. Cuma memang Fakultas Kedokteran yang kita maksudkan ini ada 2 prodi di situ. Ada psikologi dan kedokteran hewan. Sementara pendidikan dokter kita tidak olah karena layanannya itu tidak layanan di perkuliahan bersama, tapi layanan di Fakultas Kedokteran sendiri. Begitupun dengan keperawatan. Nah, kemudian di mata kuliah institusional Unhas, ini ada bahasa Inggris, juga kedokteran, kemudian wawasan IPTEX kedokteran, sementara wawasan sosial budaya maritim di Fakultas Kedokteran Gigi. Ini akumulasi dari kelas-kelas, lalu kemudian kelas-kelas dari fakultas tersebut kita akumulasi, kemudian kita menemukan indeks prestasi mata kuliah tersebut per fakultas. Nah, untuk yang eksakta, yang basic science ini ada MIPA di fisika dasar, wajarlah saya pikir MIPA di fisika dasar, kemudian ada FKM di matematika dasar, itu indeks prestasi tertinggi dari akumulasi mahasiswa-mahasiswa fakultas tersebut. Kemudian yang kita lakukan juga ini adalah per jalur masuk. Nah, ini tentu penting, saya pikir kita lihat untuk membuat narasi bahwa memang Unhas menjamin kualitas dari setiap jalur masuk mahasiswa barunya, karena data menunjukkan kami olah ini SNPTN, SBMPTN,
kemudian afirmasi JNS, jalur ketua OSIS dan jalur POSK. Data menunjukkan ini bahwa memang kalau diakumulasi jalur-jalur mandiri, tentu rata-ratanya menjadi sedikit lebih rendah, tapi kalau dibuat pemetaan berdasarkan jalur-jalur masuk tersebut, ya menunjukkan bahwa di 11 mata kuliah itu, jalur SNPTN itu ada 5 mata kuliah yang mana mereka memiliki indeks prestasi mata kuliah tertinggi dari jalur masuk SNMPTN tadi. Tapi di mandiri banyak. Di JNS itu yang paling tinggi Pancasila. Kemudian di jalur ketua OSIS yang paling tinggi itu mata kuliah bahasa Inggris, USBM, kimia dasar, dan biologi dasar. Itu akumulasi dari, bukan orang per orang, tapi akumulasi dari mahasiswa yang memang jalur masuknya jalur JNS. Sementara POSK itu akumulasinya tertinggi untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi data ini setidaknya bisa memberi narasi bahwa di setiap jalur masuk itu ada kualitas yang terjaga. Walaupun tentu kita lihat ini yang banyak merah afirmatif, tapi tentu Bapak Ibu memahami bahwa afirmatif itu konteksnya seperti apa. Oke, nah seperti ini grafiknya untuk semester awal. Jadi memang afirmatif itu agak rendah karena tentu ada konteks yang berbeda di situ. Tapi kemudian ya jalur-jalur lain seperti JNS, Ketua OSIS, POSK itu juga bisa bersanding bersama dengan jalur non-tes, jalur prestasi dan jalur tes, atau yang dikenal dengan SN dan SBMPTN. Oke, Bapak Ibu, saya pikir itu penyampaian. Jadi sekali lagi, data ini kami olah dari proses yang berlangsung selama 1 semester. Kita akan bertemu lagi dengan kurang lebih 600 kelas di semester akhir. Harapan kita tentu bagaimana kelas itu berlangsung frekuensinya dengan baik, efisiensinya terjaga, dan efektivitas materi dan capaian pembelajarannya juga terjaga, sehingga tentu kita bisa berkontribusi terhadap bagaimana mahasiswa kita bisa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati. Sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.